Anda kembali di Good Morning Jakarta, pemirsa. Kita sudah kembali terhubung dengan epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono. Pak Pandu. Ya, bagaimana Mbak Patricia? Baik, Pak Pandu, kita lanjutkan perbincangan kita di segmen awal tadi. Kalau kita melihat, Pak Pandu, angka kesembuhan COVID-19 di DKI Jakarta bisa dibilang sudah melebihi 90% seperti itu dari kasus COVID-19 positif. Nah, tapi kalau kita melihat positivity rate-nya, sebenarnya sekarang seperti apa sih, Pak Pandu? Apakah memang sudah di bawah standar WHO, kita tahu 5% ditetapkan, atau seperti apa perkembangannya? Ya, melihat angka positivity rate-nya kita belum mencapai yang kita harapkan dari standar WHO ya, itu di bawah 5%. Kalau di bawah 5% kita boleh mengklaim bahwa pandemi sudah terkendali. Jadi Pemda DKI menyatakan bahwa ini belum terkendali, walaupun sudah menuju ke arah perbaikan, terutama dari penurunan tren kasus, penurunan tren kematian, penurunan tren yang masuk rumah sakit. Jadi makanya ini kerja kerasnya ini masih harus ditingkatkan karena arahnya sudah baik, tapi tekanan adanya kemungkinan peningkatan kasus akibat liburan panjang masih terus terjadi. Yang ini nanti kemudian bulan Desember juga nanti akan ada liburan panjang lagi. Jadi kita tidak boleh abai, tidak boleh lengah, bahkan harus menggunakan strategi yang lebih masif, yaitu terutama adalah untuk meningkatkan yang masih lemah di DKI kan tracingnya. Tracingnya itu harus ditingkatkan karena dari 3 komponen tadi, tracingnya itu masih belum di bawah masih di bawah standar WHO, yaitu 1 orang sebaiknya secara rata-rata bisa kita telusuri sampai 30 orang. Dan kemudian dari mereka yang memang kontak erat, kita lakukan testing, karena walaupun pedoman dari Kementerian Kesehatan tidak perlu melakukan testing, tapi harus isolasi mandiri, tetapi kan supaya lebih yakin dengan kapasitas testing yang cukup tinggi di DKI, maka harus dilakukan testing supaya ada alasan kuat untuk melakukan isolasi di tempat yang sudah disediakan pemerintah. Pak Pandu, rekomendasi Anda kalau kita melihat penerapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang tadinya bisa dibilang dilakukan moderat, seperti itu, tidak ketat tapi juga tidak longgar, kemudian diubah lagi menjadi PSBB transisi. Rekomendasi Anda kira-kira sampai kapan PSBB ini akan terus dijalankan atau diterapkan di DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi? Kapan sebenarnya waktu yang paling tepat saat PSBB ini tidak lagi diberlakukan? Memang PSBB sebaiknya tidak nanti dicabutin oleh Presiden saja. Jadi kalau Presiden sudah mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat, otomatis PSBB di Jakarta akan jadi dicabut. Yang paling penting adalah dalam pembatasan sosial berskala besar itu kita sekarang masuk transisi, artinya fase pelonggaran. Jadi ini masih terbatas pada pelonggaran tahap pertama. Ya, mudah-mudahan kalau kita berhasil menekan pelonggaran tahap kedua. Pelonggaran tahap kedua itu artinya kegiatan-kegiatan masyarakat itu lebih dilonggarkan. Kapasitas yang tadinya hanya 50% akan ditingkatkan jadi 75%, dan nanti masuk lagi pelonggaran tahap ketiga. Nah, tahap ketiga itu sebenarnya sama saja dengan melakukan melakukan pembatasan sosialnya dihentikan, tapi sebaiknya jangan dihentikan, tapi tetap menjadi pegangan untuk kalau terjadi peningkatan kasus, kita bisa melakukan pengetatan kembali. Jadi sifatnya adalah pelonggaran. Jadi jangan salah diartikan bahwa kita akan mencabut PSBB, tapi kita akan masuk ke arah pelonggaran yang dimana pelonggaran itu menjadi penting. Karena apa? Karena yang disebut pelonggaran itu adalah tetap ada peningkatan kewaspadaan, testingnya nggak boleh turun, dan perilaku penduduk untuk 3M-nya juga tidak boleh menurun, karena kalau nanti menurun akan terjadi pengetatan lagi. Jadi sifatnya adalah pengetatan atau pelonggaran. Pokoknya kita akan terus masuk ke arah pelonggaran tahap kedua dan tahap ketiga kalau sama-sama kita semua bisa meningkatkan kepatuhan 3M, dan juga Pemda DKI terus berusaha keras meningkatkan testing, pelacakan kasus dan isolasi, maka dengan 2 kombinasi itu masyarakat akan kembali bisa beraktivitas dengan lebih longgar,
dan itu yang diharapkan pemulihan ekonomi akan menjadi lebih lancar. Ya, rekomendasi Anda Pak Pandu sampai di mana batas pelonggaran ini dapat dilakukan? Karena kalau kita lihat kan memasuki PSBB transisi sejumlah kegiatan yang tadinya tidak diizinkan kemudian kembali beroperasi seperti katakanlah bioskop, kemudian juga resepsi pernikahan begitu sudah diizinkan. Ini Anda melihatnya sampai di mana batas pelonggaran ini dapat dijalankan? Ya, pelonggaran itu akan terus dijalankan sampai tahap di mana maksimal kita bisa melonggarkan. Ya, jadi masyarakat bisa kembali beraktivitas 100%. Nah ini kan tapi kan bukan berarti pembatasan sosialnya dicabut. Karena kalau dicabut nanti kalau kita mau melakukan pengetatan harus minta izin lagi. Ya kan? Nah ini menurut saya tetap saja dipertahankan, tapi kita transisi PSBB, transisi pelonggaran tahap ketiga. Dan tahap ketiga itu benar-benar hampir 100% sih. Mungkin ada beberapa kegiatan yang masih ditahan ya. Misalnya sekolah. Ini sekolah menjadi polemik yang penting karena tidak semua sekolah siap untuk melakukan kegiatan. Nah ini yang nanti menjadi tahapan berikutnya. Bagaimana supaya kegiatan belajar mengajar itu bisa kembali seperti semula. Karena ini yang menjadi urgen di mana sebagian anak didik kita tidak bisa belajar dengan optimal karena adanya pandemi ini. Ya, itu juga yang paling ditunggu-tunggu ya para anak-anak yang mungkin merasa lebih enak atau lebih nyaman seperti itu kalau sekolah atau bertemu tatap muka dengan guru dan juga teman-teman. Tapi Pak Pandu, kalau kita melihat tadi Anda sebutkan bahwa terkait dengan 3T itu testing, tracing juga bisa dibilang masih di bawah standar WHO seperti itu. Nah kalau kita melihat sarana dan prasarana sendiri di DKI Jakarta untuk melakukan 3T ini dan juga menerapkan atau mengkampanyekan terkait dengan 3M kepada masyarakat, ini apakah sudah memadai Pak Pandu sarana dan prasarana kita? Ya sebenarnya kalau dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, Jakarta itu yang terbaik ya kan. Tetapi kalau dari segi kualitas itu masih terus ditingkatkan. Tadi kan kualitas testing. Ya, testing itu kan masih terlambat, ada yang sampai 5 hari, ada yang 3 hari. Dan yang paling patut diselaraskan lagi di Jakarta adalah sebagian besar testing kan masih diberikan oleh layanan swasta. Dan kemudian ketika pemerintah membatasi harga layanan 900.000 gitu ya, dan swasta yang tadinya lebih tinggi itu mengurangi kegiatan. Nah ini menurut saya perlulah gimana kerjasama antara publik dan private ini bisa kembali ditingkatkan karena setiap perubahan peraturan itu akan terjadi kegiatan perubahan testing. Dan ini yang menurut saya juga kapasitas pemerintah walaupun sudah ditingkatkan tetap ada keterbatasan. Jadi perlu tetap kerjasama dengan pihak-pihak swasta. Kedua adalah pelacakan kasus. Pelacakan kasus kan sekarang mengandalkan dari tenaga puskesmas. Kita tahu tenaga puskesmas kita sangat terbatas. Karena itu dorongan untuk merekrut pelacak kasus, ya, jadi tracer. Dan itu harus bukan relawan, tapi seorang yang memang mendapat gaji atau honor ya. Karena dia akan bekerja di masyarakat dan terus mendeteksi orang yang terinfeksi dan mungkin juga bekerjanya tidak mengenal hari libur, ya kan. Jadi ini penting juga. Dan yang paling penting adalah insentif pada petugas laboratorium itu harus ditingkatkan, bukan hanya pada nakes yang memberikan pelayanan langsung, dokter atau perawat, tapi yang pekerja-pekerja laboratorium itu harus diberikan insentif karena mereka bekerja juga di hari libur. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh putus layanan testingnya. Dan kemudian isolasi mandiri ini, isolasi yang di mana masih banyak masyarakat ingin isolasi mandiri, betul-betul diketatkan. Gitu. Jadi janganlah diberikan opsi yang lebih longgar untuk isolasi mandiri. Karena kita tahu sejak kasus pertama, kedua, dan 3 itu adalah contoh klasik penularan dalam rumah tangga. Karena di mana-mana ternyata dari beberapa negara dan juga di beberapa wilayah Indonesia, klaster rumah tangga itu adalah klaster yang terbesar, walaupun penularannya kepada sedikit orang anggota rumah tangga, tetapi itu yang paling banyak terjadi event daripada peristiwa penularan yang di mana kita tidak bisa yakin bahwa orang bisa patuh selama 2 minggu di dalam rumah dan tidak ketemu dengan yang lain, gitu kan.
Ini menurut saya perlu diketatkan lagi, disediakan lagi sarana prasarana untuk isolasi di tempat yang disediakan pemerintah. Oke, Pak Pandu, maaf. Terakhir kalau kita melihat perkembangan angka COVID-19 di DKI Jakarta dan juga di daerah-daerah lain pastinya di Indonesia. Memang kalau secara statistik seperti itu angkanya memang menurun seperti itu kalau di DKI Jakarta ya. Apalagi kalau kita lihat angka kasus kesembuhan ini meningkat sementara angka kasus kematian juga menurun seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan dan diperhatikan untuk kedepannya selama masa PSBB transisi dan bukan hanya di DKI Jakarta tapi juga di daerah-daerah lainnya, Pak Pandu, karena kalau kita melihat memang tingkat kepatuhan melakukan 3M di DKI Jakarta bisa dibilang sudah cukup tinggi, namun kita lihat di daerah-daerah lain tidak seperti itu, Pak Pandu. Iya, jadi Jakarta itu menerapkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap negara atau setiap wilayah yang ingin menekan penularan kasus. Itu adalah kegiatan dasar yang membuat banyak negara di Asia seperti Thailand, Vietnam, Korea, Taiwan, Australia, malah New Zealand itu adalah testing. Nah, jadi dengan demikian ini bisa dijadikan contoh. Jadikan contoh untuk wilayah lainnya. Karena kalau masih ada wilayah lainnya yang belum berhasil menekan penularan, itu bisa potensial potensial menyebar kembali ke Jakarta atau ke wilayah lainnya. Jadi memang ini harus secara nasional betul-betul ditingkatkan tadi testing, pelacak kasus dan tadi isolasi dan juga komunikasi publik untuk perubahan perilaku 3M. Dan ini semua kegiatan harus dimonitoring karena selama ini kan ada kegiatan tapi kita tidak monitor. Jadi dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh DKI dan diterapkan di kota-kota lain, dan yang paling penting juga kerjasama. Jadi DKI juga masih menghadapi kendala kerjasama dengan daerah-daerah penyangga, yaitu daerah Bogor, Tangerang, Bekasi, ya kan? Dan ini yang menurut saya perlu ditingkatkan karena hampir di semua kota di Indonesia, baik Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, itu sebagian besar memang juga dipengaruhi oleh mobilitas penduduk dari daerah-daerah penyangga. Jadi pandeminya ini memang pandemi di mana banyak kegiatan mobilitas penduduk dan juga banyak aktivitas sosial ekonomi, dan ini yang menjadi penting bahwa kita akhirnya punya contoh bahwa DKI bisa memberikan contoh untuk wilayah provinsi atau kabupaten lainnya untuk bisa mengendalikan. Dengan demikian sebenarnya kita bisa kok mengendalikan pandemi ini. Baik, yaitu terkait dengan testing ya Pak Pandu, itu yang harus benar-benar ditingkatkan, kemudian juga jangan sampai lengah pemerintah kita dalam melakukan 3T tadi, testing, tracing, dan juga treatment, mengingat juga angkanya masih bisa dibilang berfluktuasi seperti itu, dan kita juga baru lewat libur panjang. Baik Pak Pandu Riono, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta, selamat beraktivitas Pak.